Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau pernah menyampaikan, idza tabaya'tum bil innah wa hattum atnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Kalau kalian wahai umat Islam, kalian jual beli inah ya. Jual beli yang kelihatannya halal tapi haram ya. Banyak penjual, banyak pembeli yang kadang menghalalkan segala cara untuk mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nabi dalam hadis ini menceritakan sebuah gambaran ya, yang akan terjadi pada umat Islam. Tadi yang pertama, kalau jual belinya sudah nggak jelas. Kemudian wa akhadnum adnabal baqar, kalian begitu kuat ya mengikat, memegang ekor onta kalian atau ekor sapi kalian. Artinya orang begitu cintanya ya, begitu kencengnya memegang hartanya ya. Wa raditum bizar'i, dan kalian akan sangat cinta dengan usaha-usaha dunia kalian. Kalau kondisi umat sudah seperti ini, biasanya Pak, wa taraktumul jihad, kalian tidak peduli lagi dengan agama kalian. Ya, tidak pernah memperjuangkan bagaimana agama ini. Ya. Maka apa? Kalau umat sudah mengalami kondisi seperti ini, sallallahu alaikum dhullan, justru umat Islam itu akan mengalami keterpurukan yang sangat luar biasa. Ya, keterpurukan yang sangat luar biasa. Dan Nabi bersabda, la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Dan kondisi keterpurukan kalian wahai umat Islam itu tidak akan bisa diobati ya. Tidak akan bisa diobati kecuali apa? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai umat Islam itu kembali kepada agamanya ya. Jadi dulu di saat Rasulullah SAW beliau diangkat menjadi seorang Rasul, beliau tidak bisa ya mengalahkan Barat, Romawi saat itu dengan apa? Dengan teknologi mereka. Itu gak bisa ya. Kenapa? Karena Islam baru lahir. Tetapi di saat Islam baru lahir, ada dua imperium, Romawi dan Persia, yang sudah sangat kuat ya. Seperti kalau misalkan gambaran sekarang, Indonesia itu gak mungkin bisa mengalahkan Barat. Gak mungkin itu. Kenapa? Orang Indonesia berkiblat pada Barat ya. Artinya Indonesia itu followernya, kita itu followernya orang-orang Barat, sehingga kita tidak mungkin mengalahkan mereka itu. Tapi apa? Nabi bisa kemudian mengalahkan mereka dengan cara apa? Dengan cara yang memang tidak dimiliki oleh mereka. Ya, itu dengan apa? Dengan lahirnya generasi-generasi yang unik, generasi yang Qurani, generasi yang kemudian apa? Betul-betul dibina oleh Rasulullah, memiliki karakter yang tidak bisa dimiliki oleh Barat. Itu kehebatannya itu. Jadi justru yang kemudian dibentuk, dibuat oleh Rasulullah manusianya, bukan apa? Bukan produknya, tapi bagaimana manusianya itu yang kemudian unik. Itu seperti apa? Manusia seperti para sahabat, manusia yang kemudian contohnya apa? Manusia yang tidak pernah berorientasi dalam hidupnya kecuali apa? Kecuali adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berinteraksi, bersosial, berteman, melakukan apapun, mereka hanya mengharapkan ridhonya Allah SWT. Ditanamkan betul bahwasanya kalian itu nggak akan hidup selamanya di dunia ini. Ditanamkan betul sewaktu-waktu kematian akan datang kepada kalian. Dan ditanamkan iman kepada hari akhir, sehingga para sahabat itu betul-betul hidupnya apa? Di hidupnya seperti diburu dengan kematian. Mereka bagaimana beramal terus begitu. Sehingga setiap aktivitas yang mereka lakukan pun bagaimana itu menjadi pundi-pundi amal dalam kehidupan.
Ya, lahirnya generasi seperti inilah yang kemudian menang. Umat Islam itu menang bahkan dalam waktu singkat. Ya. Jadi Islam tidak mengalahkan dengan teknologi, dengan keilmuan dunianya, tidak. Tapi dengan lahirnya generasi-generasi seperti itu. Maka Nabi juga mengatakan tadi, umat Islam di saat mengalami keterpurukan itu tidak akan bisa bangkit kecuali apa? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai umat Islam kembali kepada agamanya. Nah, jadi kalau negara-negara Islam, umat Islam ini kemudian ingin menjadi negara yang di atas, tidak perlu kita mengalahkan yang sudah berkembang, sudah maju, tidak perlu itu. Tapi bagaimana mereka kembali kepada agamanya? Karena di saat mereka kembali kepada agamanya, lahir manusia-manusia yang robbani, manusia-manusia yang berakhlak, manusia-manusia yang kemudian punya orientasi hidupnya hanya apa? Mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kalau kita lihat umat Islam sudah jual belinya sudah agak jelas ya, begitu kenceng. Kalau urusan dunia, urusan uang itu setengah mati dia pegang erat-erat, nggak peduli lagi dengan orang lain ya. Bagaimana yang penting menang, yang penting banyak, yang penting berkuasa. Kalau sudah seperti ini, hancur umat. Hancur dalam artian justru umat Islam tidak punya kekuatan di situ ya. Kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu sekalian, dari misalkan saya sedikit materinya agak beda nih, sedikit materi tentang masalah ekonomi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sekarang, zaman sekarang ya kalau Bapak Ibu perhatikan bagaimana Barat, bagaimana Presiden Trump ya. Kenapa sih dia itu gagah sekali? Gagah sekali dalam artian apa? Kenapa omongannya kencang banget itu? Seakan-akan apa? Ya seakan-akan dia itu raja dunia. Siapa sih yang berani dengan Amerika? Takut Pak semua. Ya. Jadi kemarin presiden kita, Presiden Prabowo itu luar biasa. Ya, di saat beliau berpidato di PBB ya, bagaimana beliau membela Palestina itu luar biasa. Tapi tetap apa? Tetap bagi Trump itu nggak ada apa-apanya. Kenapa? Gini Pak. Ya. Jumlah negara ya di dunia itu ada sekitar 193 negara, Pak. Ya, 193 negara. Bayangkan, Amerika itu nomor 1, Pak. Nah, Indonesia jauh di bawahnya. 193 negara, Bapak Ibu sekalian. Secara ekonomi terjadi perputaran uang yang dikelola oleh para pengusaha, para pembisnis dunia, Bapak Ibu sekalian. Baik barang dan jasa itu ada sekitar 100 triliun dolar. Itu barang dan jasa yang dihasilkan oleh orang-orang pengusaha berbisnis di dunia ini. Ya, ada 100 triliun dolar. Dari 100 triliun dolar itu Bapak Ibu sekalian, Amerika itu punya 26 triliun dolar. Sisanya dibagi 190 negara. Ya. Dan Cina itu 18 triliun, Indonesia itu 1,3 triliun, Pak. Amerika berapa? 26 triliun. Maka segagah-gagahnya Prabowo, Pak, sama Trump itu, Anda gagah tapi nggak punya duit. Kenapa? Cuman 1,3 triliun, Amerika 26 triliun. Ya. Dari 1.000 triliun itu, Bapak Ibu, 1.000 triliun dolar itu digerakkan oleh 2.000 perusahaan di dunia, 2.000 perusahaan dunia. Dari 2.000 itu 650 itu adalah miliknya Amerika. Jadi 650 itu miliknya Amerika. Berapa persen berarti kekuatan Amerika, Bapak? Sepertiga kan gitu ya? Sepertiga lebih itu dikuasai oleh perusahaan Amerika. Ya namanya Amerika itu, Bapak ya. Bapak Ibu suka ngopi, ya. Saya tanya, kopi itu asalnya dari negara mana, Pak? Tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Orang kok suka ngopi itu asal muasalnya kopi itu dari mana? Asalnya itu dari Afrika, Pak. Afrika, kopi itu asal dari Afrika. Tapi yang punya merek dagang kopi paling bagus Amerika itu, Pak. Ya. Bapak Ibu mungkin sering ya, atau mungkin pernah beli pizza. Pizza itu makanan dari mana, Pak?
Itali, Pak, pizza Itali. Tapi yang punya brand dagangnya perusahaan itu Amerika. Ya. Jadi Amerika itu modelnya begitu, Pak, ya. Punya barang yang dagangnya bagus, nanti lama-lama jadi milik Amerika itu. Ya. Bapak Ibu dulu ada teh, ya, teh sosro. Terus terang, Pak, teh sosro bagi situ paling enak, Pak. Itu buatan orang mana, Pak? Orang luar atau orang Indonesia? Orang Indonesia. Tapi sekarang sudah milik Unilever, Pak. Amerika lagi kan begitu. Kecap, Bapak Ibu suka sate ya, kecap Bango. Itu produk Indonesia, Pak. Tapi apa? Sekarang diakuisisi Amerika juga. Alfamart, Indomaret, Bapak Ibu sekalian. Itu syaratnya itu adalah didirikan tapi masyarakat boleh naruh barang dagangan di situ. Ya, dengan catatan tadi kemasannya, kualitasnya bagus. Bisa Bapak Ibu bisa jualan nitip ya, bisa jualan di Alfamart, Indomaret. Tapi yang terjadi kalau Bapak Ibu cermati apa? Barang-barang yang laris nanti mereknya jadi Alfamart, Indomaret. Betul tidak, Bapak? Air lama-lama ya Alfamart, Indomaret. Tisu, pokoknya yang dagang yang bagus-bagus semuanya milik kita. Nah, jadi ini hal yang kemudian tidak begitu disadari oleh masyarakat, tapi sebenarnya dampaknya sangat besar kepada masyarakat. Ya, dampaknya sangat besar. Nah, jadi kita lihat kenapa Amerika itu begitu kuat, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu makan tempe, tahu setiap hari itu semua adalah diimpor dari Amerika. Nggak ada itu ceritanya, Bapak Ibu coba ke penjual kedelai itu, Bapak Ibu, itu semua impor makanan, Bapak Ibu, itu impor semua itu tahu tempe itu. Indonesia mana ada kedelai putih? Mungkin nggak tumbuh kedelai putih itu. Dan kedelai hitam di kita susah, ya. Jadi semua sekarang kedelai putih dan itu semua impor dari Amerika, Pak. Ya, itu begitu. Jadi kenapa Amerika itu begitu kuat? Karena menguasai ekonomi tadi. Jadi kalau mereka tadi Pak Prabowo kuatnya, gagahnya seperti apa sama Trump, Anda itu nggak punya duit, nggak usah macam-macam, Pak. Kenapa? Mereka yang punya duit kan gitu. Sehingga susah. Kenapa di Barat itu bisa kuat sekali ekonominya, Pak? Ya, bayangkan dari 2000 perusahaan dunia itu 650 itu adalah perusahaan Amerika, Pak. Perusahaan Amerika itu. Kenapa mereka begitu kuat, Bapak Ibu sekalian? Mereka melakukan apa yang diajarkan oleh Islam. Itu apa? Ta'awun, tolong menolong, kerjasama, kolaborasi. Itu adalah syariat Islam. Umat Islam sendiri kurang dalam mengamalkannya, Barat sudah mengamalkannya. Dalam dunia bisnis, Bapak Ibu sekalian, Barat itu mereka sudah berubah tren dari business owner kepada founder. Jadi orang Barat, Bapak Ibu, ya, orang Barat itu sadar ya, misalkan gini, di kampus-kampus dibuka fakultas ekonomi ya, nanti misalkan ada jurusan-jurusan bisnis dan seterusnya itu. Jadi namanya menjadi pelaku ekonomi, jadi pengusaha itu nggak mudah, Pak. Nggak mudah ya. Ya, kita lihat kampus lah sebenarnya. Saya terakhir membaca, ya alumni UGM itu ya baru 7% yang bisa menciptakan lapangan kerja. Artinya bisa mandiri membuat lapangan usaha. Dari seluruh alumninya setiap tahun itu masih sekitar 7%. Yang S1 gitu ya, S1 7%. Artinya apa? 93% mereka yang jadi karyawan, Pak. Karyawan di bank, karyawan PNS, itu 93%. Hanya 7% yang bisa menciptakan lapangan kerja. Kenapa? Karena menciptakan lapangan kerja itu memang tidak mudah. Nah, orang-orang Barat itu, Bapak Ibu sekalian, mereka sadar diri. Jadi pengusaha itu tidak mudah, Pak. Jadi pengusaha tidak mudah. Sehingga yang terjadi adalah mereka lebih baik mendukung orang-orang yang teman-teman mereka yang sukses dalam berbisnis, Pak. Ya. Jadi gini, Pak Bu. Contohnya Alfamart, Indomaret, Pak. Ya, Alfamart, Indomaret. Itu mau dilawan seperti apapun, Pak, jenengan nggak akan mampu, Pak. Jenengan nggak akan mampu. Ya.
Ya. Pokoknya jenengan saya yakin lebih memilih belanja di Alfamart dan Indomart daripada di toko kelontong atau warung sembako tetangga. Betul tidak Pak Bu? Jujur ini, jujur Pak. Kenapa? Di Alfamart enak, ASEAN Pak Bu. ASEAN, barangnya bagus, nggak mungkin kadaluarsa kan gitu. Bisa milih bebas, dan itu nggak bisa dikalahkan Pak. Mau saya sebagai ustadz mau keluar-keluar di mimbar manapun, saya sendiri terus terang lebih suka belajar di Alfamart, Indomart kok. Begitu kan? Coba bayangkan, sepanjang gitu ganti ini, tadinya toko kelontong ramai, masuk satu Alfamart, berkurang nggak kira-kira tokonya? Ramainya berkurang tidak? Jauh Pak, jauh berkurang ya. Bahkan pinternya mereka itu, kalau di sono banyak toko kelontong ramai, mereka berusaha bagaimana Alfamart, Indomart berdiri di situ. Nggak perlu survei macam-macam. Kalau di situ toko-tokonya ramai, kasih Alfamart, Indomart ya pasti ramai. Dan kebanyakan orang semakin ke sini akan memilih belanja di Alfamart, Indomart. Betul tidak? Nah, jadi mereka, Bapak Ibu, mereka modalnya tadi, mereka sudah punya buat usaha mereka, ya. Si fulan itu bisa membuat usaha bagus. Maka yang lain apa? Yang lain mendukung. Itu namanya kerjasama, itu kolaborasi kerjasama. Jadi mendukung. Kalau rakyat kita tidak Pak, umat Islam tidak. Tetangganya jualan cilok rame, tonggone melu dudulan cilok kabeh Pak. Gimana Pak? Satu buat sembako, toko sembako kelontong rame, lainnya buat toko sembako semua. Saingan satu sama lain. Sekali masuk Alfamart, Indomart, mati kabeh Pak. Itu umat Islam itu begitu. Betul tidak Bapak? Sekarang jualan apa? Bapak Ibu mau jualan apa saya? Rame sithik Pak, ono sing niru Pak. Sapa? Tonggone dhewe, koncone dhewe. Jadi saling bersaing satu sama lain, tidak saling menguatkan. Bahkan banyak pelaku usaha yang saling hasad, meri sama temannya sendiri. Saya tanya, wonten gitu Pak? Ada tidak? Iki toko kelontong jualan sembako, tonggone sembako ini rame, hasad, meri, bahkan tokone sepi, teko ngene dukune Pak. Wonten gitu Pak. Itu realita umat Islam. Kalau di Barat Abu, ini usahanya bagus, semuanya yang kuyung. Mas, jenengan butuh modal pira? Saya itu ada segini, saya nitip. Ya, di Barat itu sudah berubah dari business owner kepada founder. Artinya gini, kalau saya punya perusahaan bagus Pak, usaha bagus, itu saya buka ke masyarakat. Silahkan siapa yang mau mengembangkan perusahaan ini. Ya. Maka di Barat itu gini Pak Bu ya, misalkan gini Pak, jenengan punya uang 100 juta misalkan. Jenengan milih mana Pak? Jenengan 100 juta buat usaha sendiri, 100% punya milik sendiri. Atau jenengan 100 juta ini dititipkan di misalkan 10 perusahaan. Ya, dititipkan di 10 perusahaan, di situ punya saham mungkin 5%. Saya tanya, pasti orang Indonesia milih nomor 1, 100% di satu perusahaan. Itu orang Indonesia Pak. Jadi kalau punya usaha, ini usaha saya, 100% sahamnya milik saya. Itu orang Indonesia. Tapi orang Barat, mereka milih 5%, tetapi di sekian perusahaan. Betul tidak kira-kira Pak Bu? Jangan gini Pak, tonggone toko sembako ini laris, rame. Maka orang Indonesia akan buat toko sembakonya ini. Nah orang Barat tidak Pak. Datang ke yang rame lah Pak. Sakit buatan kalau nitip modal. Saya ada 100 juta, tolong saya nitip modal di situ, nanti setiap tahun saya minta bagi hasilnya. Orang Barat begitu Pak. Dia tidak akan nyaingi membuat tokonya, tapi nitip modalnya. Iki yang sudah jelas rame, dagangannya bagus, mending dikembangkan. Itu jelas-jelas untung Pak. Tapi kalau kita nyaingi, banyak coba Bapak Ibu di sepanjang jalan Palagan, jalan ini berapa restoran yang buka. Saya lihat itu modal bisa miliaran itu Pak. Kalau di pinggir jalan itu. Saya tanya, itu jalan semua tidak Pak? Restorannya pada laku semua tidak itu? Tidak. Itu modal miliaran cuma dibuang saja. Kalau orang Barat mending nitip, sudah jelas lakunya. Itu begitu Pak. Jadi
Itu jadi masalah besar di kita. Kita tidak menyadari, tapi dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat besar. Artinya Islam itu mengajarkan kita tolong menolong, berkolaborasi, saling menguatkan. Itu yang diberitakan. Tapi faktanya umat Islam malah saling bersaing sendiri, saling menjatuhkan, saling hasad. Perusahaan-perusahaan Barat sudah masuk sama Indonesia. Ya. Jangan kalau di Alfamart, Indomaret, produk mayoritas apa? Unilever. Betul tidak? Ya. Jadi kalau di Barat perusahaan bagus, Pak, usaha bagus itu apa? Semua disengkuyung. Ayo saya punya modal 10 juta, 20 juta dibesarkan. Itu di Barat begitu. Dan Barat amanah, Pak. Nah, Indonesia repot, Pak. Saya nitip modal ya 100 juta, nggih. Bukan modalnya hilang, Pak. Orangnya juga hilang, masalahnya di situ juga. Betul tidak? Wah, nitip modal, investasi, bukan hanya orangnya, bukan hanya uangnya hilang, orangnya aja hilang kok. Gimana mau? Itu masalah itu. Padahal Islam apa? Islam yo ngajar kayak amanah, dipercaya, jujur kan begitu. Tapi kebalikannya, Pak. Masalah besar. Ya, masalah besar itu. Kadang kita berpikir gini, Pak, saya mau jualan apa ya? Jualan apa biar laku di masyarakat? Cina itu nggak mikir, Pak. Cina itu mau jualan jenengan ke toko mainan, Pak. Sejak kita kecil namanya mainan, walaupun hanya 100 rupiah, 1000 rupiah, sekarang mungkin 5000 rupiah. Semuanya adalah made in Cina. Tutulan wong 1000 perak soko Cina iso dikirim Indonesia, Pak. Betul tidak, Pak? Artinya produk itu tidak mesti harus bagus. Orang produk Cina memang produk Cina mana sih yang bagus kan begitu. Produk Cina yo KW kan gitu. Barang mainan kecil-kecil. Bapak Ibu haji umroh ke Makkah Madinah, Pak. Dikatakan mungkin 90% produk Cina semua itu. Bisa jualan seluruh dunia, mereka bisa jualan itu. Ya jualan. Enggak, produknya nggak harus istimewa, oh bagus, enggak. Tapi apa? Didukung oleh pemerintah, didukung oleh teman-temannya, kan, disengkuyung betul, Pak. Ya, bahkan mereka di Indonesia aja, mereka saling menguatkan satu pengusaha Chinese dengan Chinese yang lain. Mereka saling bahu-membahu membesarkan itu. Nah, wong pribumi yo, mau saingan, Pak. Betul tidak? Saingan saling menjatuhkan. Yo kapan kuatnya? Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya kita cuma jadi konsumen, Pak. Jadi konsumen, kita nggak bisa jualan. Sekarang usaha susah mau jualan apa gitu. Alfamart, Indomaret sekarang udah hampir 40.000 itu, Pak. Sudah hampir 40.000. Jadi kalau di Barat, Bapak Ibu sekalian, kalau mereka sudah menemukan usaha, mereka lempar ke masyarakat dan itu dibesarkan oleh sistem, bukan lagi milik perorangan, Pak. Ya, maka berubah dari owner menjadi founder itu artinya yang menemukan usaha ini dia sudah menyerahkan ke masyarakat, artinya dia tidak memiliki saham dominan di situ. Contoh gini mudahnya, Pak. Ini ada tokonya Pak Agus. Ya, ini tokonya Pak Agus. Bapak Ibu mau belanja di tokonya Pak Agus atau ini ada toko bersama? Toko bersama artinya dari masyarakat buat toko bersama, koperasi lah, koperasi atau UD kemudian menjadi toko. Kira-kira jenengan mau membesarkan tokonya Pak Agus atau toko bersama kira-kira, Pak? Pasti memilih toko bersama. Maka kalau di Barat itu perusahaan kalau masih milik pribadi, nggak ada yang mau. Kenapa? Itu milik Anda sendiri. Mau mati, mau berkembang, terserah kan itu. Sehingga mereka berpikir bagaimana perusahaan ini kemudian bisa disengkuyung, dibesarkan oleh umat. Mereka lempar menjadi milik umat, milik manusia, milik orang gitu. Sehingga semua berusaha untuk membesarkannya itu. Dengan cara apa? Pemiliknya melepas itu. Jadi apa? Jangan sampai memiliki modal lebih dari 50%, itu nggak boleh. Paling besar mereka paling punya 30%, 20%. Sisanya apa? Sisanya miliknya masyarakat. Sehingga apa? Perusahaan-perusahaan mereka terus didukung oleh masyarakatnya, didukung oleh semuanya, bukan milik perorangan, tetapi milik masyarakat. Yang kerja siapa? Yang kerja sistem, Pak. Alfamart, Indomaret itu yang kerja sistem, Pak, bukan orang lagi itu. Jadi bagaimana mendirikan toko, bagaimana cari supplier, bagaimana menyiapkan orang yang kerja, semua itu sudah
sudah otomasi, sudah mesin, sudah otomatis gitu. Jika Pak bisa berkembang dan tidak bisa dibendung, Pak. Ya, bisa berkembang, terus berkembang dan akan terus berkembang. Ya. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu sekalian, perusahaan-perusahaan seperti ini karena dia terus berkembang, uangnya tidak pernah berhenti. Coba lihat Bapak Ibu, Alfamart, Indomart itu nggak bisa dicegah itu. Siapa bisa ngelawan itu coba? Pendapatannya terus dia berkembang lah. Terus uangnya itu apa Bapak Ibu sekalian? Uangnya itu dipakai untuk menguasai merek-merek bagus. Tadi misalkan kecap Bango yang lari semua seneng, datangi. Mas, jenengan mau nggak kecapnya saya besarin? Saya jual di Asia Tenggara, bukan hanya di Jogja, saya jual di mana-mana. Ya, kami punya toko di Asia Tenggara semuanya, bahkan di dunia. Mau nggak? Modalnya dari saya. Kalau jenengan digitukan mau nggak kira-kira? Jenengan punya, misalnya jenengan yang punya kecap, Pak, kecapnya mau nggak? Saya bantu pasarkan di seluruh dunia, modalnya dari saya, jenengan tetap dapat itu. Maka orang bisnis ya mau sekali lah kan gitu. Artinya Pak, cuma diganti mereknya, pemiliknya, sahamnya mayoritas jadi Unilever. Tapi yang menciptakan itu dia tetap punya Pak, hasilnya tetap punya. Orang dikembangkan sekian besar kan gitu. Nah, Barat model-modelnya begitu Pak. Produk bagus disukai masyarakat, diakuisisi sama mereka, sahamnya dibeli sama mereka. Dan yang membeli itu bukan uang pribadi, tapi uang tadi pemilik modal dari seluruh orang yang menitipkan modalnya di situ. Jika produk-produk bagus terus, mereka nggak usah gini Pak. Mereka itu tidak mau membuat baru produk baru atau membuat pabrik baru, nggak mau. Membuat usaha baru nggak mau. Kenapa? Belum tentu berhasil. Belum tentu berhasil. Mereka mau menciptakan perusahaan baru, nggak mau Pak. Mereka memilih akuisisi. Jadi misalkan gini tadi, Bapia misalkan. Jenengan punya produk bakpia ternyata disukai orang Jogja. Mereka itu nggak mau membuat bakpia baru, itu nggak mau. Kenapa? Belum tentu laris Pak, belum tentu laku dan modalnya besar juga. Tapi mereka datang pada jenengan, datang, Pak mau nggak bakpianya saya besarin? Ya. Modal dari saya, penjualan Anda nanti bisa 100 kali lipat, bahkan 1000 kali lipat. Kenapa? Kami punya tokonya di seluruh dunia. Ya, bakpianya tetap bakpia A kan gitu ya. Cuman apa? Sahamnya dibeli sama mereka, perusahaannya jadi apa? Perusahaan mereka. Semua orang mau, Pak. Semua orang mau. Kenapa? Kita nggak usah capek-capek dibeli oleh perusahaan yang sistemnya sudah bagus, punya pasar yang sangat luas. Untung, Pak. Nah, artinya mereka itu udah sampai seperti itu. Bagaimana usaha-usaha mereka menjadi raksasa-raksasa yang tidak bisa dilawan. Tidak bisa dilawan. Nah, umat Islam itu akan terpuruk betul, itu masih keterpurukan Rasulullah. Kenapa? Nabi sudah bersabda, kalian sudah memegangi ekor sapi sangat kencang. Artinya, jangan punya usaha sendiri itu, diugemi, dipegang erat-erat, nggak mau. Ada orang lain macam-macam ikut-ikutan di situ, nggak mau. Dan kalau yang seperti ini, justru kalian itu akan hancur oleh perusahaan-perusahaan raksasa ini. Jangan punya toko kelontong ramai sekali. Tunggu waktunya, Pak. Sebentar lagi di samping Anda akan ada Alfamart, Indomart. Itu pasti, Pak. Itu pasti. Dan pasar itu akan diambil oleh mereka. Artinya, sabda Rasulullah, kalian itu akan betul-betul dalam kehinaan, nggak bisa bergerak. Karena justru kalian sangat senang dengan itu, yang apa yang kalian punya itu. Ya. Sekarang lagi, Pak. Sekarang ada platform jual beli. Tokopedia, Shopee, Pak. Dulu senangnya luar biasa, Pak. Semua orang bisa jualan, tidak harus punya ruko, tidak harus sewa tempat. Semua orang bisa jualan di online. Betul tidak, Pak? Dulu awal mulanya senang banget, semua orang buat akun jualan apa saja. Sekarang di online, Pak. Jangan cari apa sih yang nggak ada, Pak. Orang jualan batu saja ada, Pak. Semua ada. Coba di toko online itu semua ada. Semua orang berpikir senang luar biasa. Tapi Bapak Ibu nggak mencermati, jual beli online platform seperti ini tuh sudah membunuh berapa pasar dan mall itu, Pak. Betul tidak? Tanah Abang mati itu, Pak. Itu Tanah Abang itu mati itu. Tanah Abang ya orang-orang Indonesia semua, orang Islam semua itu mayoritas.
itu mati semua itu. Mall mati semua itu. Distributor, agen semua mati semua. Itu jangan kemudian kita hanya melihat, oh semua orang bisa jualan. Bukan, itu adalah apa? Penguasaan pasar oleh mereka itu. Itulah yang dikatakan Rasulullah, kalian umat Islam akan terpuruk, dan kita hanya cari kerja susah, apa-apa susah. Wong kisone tuku. Saya tanya, betul tidak Pak? Betul tidak? Dulu gini Pak, pertama ada Gojek Pak. Teman saya itu langsung kredit mobil. Kenapa? Sebulan bisa dapat 10 juta Pak, dengan Gojek itu. Gokar itu bisa sebulan itu 10 juta, luar biasa itu. Wah, semua orang bisa cari duit, bisa beli mobil. Mereka nggak sadar Pak. Setelah ojek pangkalan semua mati, kan mati semua ojek pangkalan itu Pak. Taksi konvensional mati semua. Setelah itu apa yang terjadi? Tukang Gojek, tukang Gokar sudah nggak bisa nyicil mobil lagi. Tarifnya diturunkan. Dampaknya apa? Ojek pangkalan, taksi konvensional mati semua. Itu pribumi semua, itu mati Islam itu mati semua itu Pak. Sekarang dikuasai oleh satu perusahaan, Gojek Gokar. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Terus sampai kapan kita seperti itu? Masalahnya sampai kapan umat Islam sadar itu? Ya. Makanya saya katakan tadi, kita senang presiden itu gagahnya luar biasa, tapi sama Barat, kok kira dua apa-apa. Betul? Itu masalahnya di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi kita mau sampai kapan seperti ini kan gitu? Jadi mereka mengamalkan apa yang diajarkan Islam itu bekerja sama, kolaborasi, tolong menolong. Mereka melakukan itu. Lah umat Islam yang punya Al-Quran, yang punya agama, tuntunan agamanya, tapi kabeh dewe-dewe, Pak. Dewe-dewe, sendiri-sendiri, memikir hanya diri sendiri. Silahkan, Anda tidak akan bisa melawan itu, nggak akan bisa melawan. Kalian semua akan terlindas itu. Ya. Sekarang, Pak, kita sangat senang sebenarnya. Muhammadiyah punya rumah sakit besar, banyak, PKU. Tapi ini sudah hampir kalah dengan Siloam. Kenapa? Ya, kita senang PKU bertambah apa? PKU itu tidak dibuka untuk masyarakat. Jadi nggak bisa masyarakat merasa memiliki. Sehingga apa? Mohon maaf ya, umat Islam di Jogja pun senangnya rumah sakit itu, Pak. Yang non-muslim. Betul tidak? Saya kemana-mana pengajian di masyarakat, sakit, dibawa kemana? Rumah sakit mana? Ya, yang bukan Islam gitu kan. Artinya, yang miliknya umat Islam tadi, mereka adalah PKU, rumah sakit, itu kan punya umat Islam kan, itu Muhammadiyah. Tapi apa? Mereka begitu, mereka tidak membuka, tidak menyerahkan ke masyarakat, ayo kita dibesarkan bareng, itu enggak itu. Sehingga sekarang masuk Siloam, hampir semua kota udah masuk Siloam. Padahal umurnya baru kemarin itu. Dan itu nggak bisa dilawan, Pak. Kenapa? Karena uang mereka sudah nggak bisa dihitung lagi pemasukan mereka itu, dan uang-uang besar itu, Pak, itu nggak mungkin ditaruh di bank, Pak. Ya nggak mungkin ditaruh di bank. Uang sampai triliunan, puluhan triliun, bagaimana mau ditaruh di bank? Apa yang mereka lakukan? Mereka akuisisi, Pak. Akuisisi, mereka ambil sahamnya, mereka dominan dan mereka kembangkan semua itu. Jadi kenapa perusahaan-perusahaan Barat itu nggak bangkrut, nggak rugi? Karena mereka tidak mau membangun dari nol. Bapak Ibu punya usaha, Pak. Usaha ini berdiri, itu mungkin bisa setahun, 2 tahun rugi terus. Kenapa? Belum ada pemasukan. Kuat nggak bertahan untuk sampai balik modal? Belum tentu semuanya kuat. Tapi kalau mereka tidak mau mendirikan dari baru, enggak. Mereka lihat tadi, bakpia sudah laku, kecap sudah laku, kemudian teh itu yang sudah laku di pasar bagus, mereka tinggal beli itu, dan itu sudah jelas laku di masyarakat itu. Jadi ini PR kita di umat Islam ya. Jadi kenapa Nabi mengatakan al-Islam atau al-muslimuna kal bunyan yashudu ba'duhum ba'd. Umat Islam itu satu tubuh, saling menguatkan satu sama lain. Dalam hadis, kalian jangan saling bermusuhan, jangan saling hasad kan. Jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Bersaudara bukan hanya sekedar kita, enggak, tapi ya semuanya dikuatkan kebersamaan itu. Ya.
Semuanya dikuatkan, teman punya usaha, oh kita ikut senang. Jangan malah kita cuman malah nyaingi mati kabeh. Itu masalahnya begitu, saling menjatuhkan sama lain. Ya. Jadi ini yang kemudian harus disadari betul. Ya. Sekarang udah kondisi seperti ini. Kalau saya prihatin udah luar biasa, Pak. Kita orang Indonesia, Pak, kita mau usaha, Pak, susah sekali, Pak, sekarang. Susah sekali. Kenapa? Saingannya karo koncone dhewe terus. Mereka nggak saling menguatkan satu sama lain. Sini mudah mau bangkit, diserang oleh temannya sendiri, mati lagi, kan gitu. Dan muncul perusahaan-perusahaan luar negeri yang kemudian rasa itu nggak bisa dilawan sudah. Ya, mereka sudah tidak bisa dilawan. Nah, maka tadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau kalian sudah di masa-masa seperti itu nggak ada obatnya, Pak. Sekarang jenengan mau ngobati apa coba kondisi seperti ini? Itu nggak ada obatnya. Kecuali apa? Kecuali umat Islam kembali ke agamanya. Ya. Kembali kepada agamanya. Karena keunggulan umat Islam itu pada agama itu. Agama ini akan melahirkan karakter orang yang tulus, yang suka membantu, suka tolong menolong, tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi bagaimana kemanfaatan bagi orang lain. Value, nilai seperti inilah yang akan mengungguli. Kita nggak perlu bersaing dengan ilmu teknologi, nggak mungkin kita ngalahkan Barat, itu nggak mungkin, Pak. Berapa ratus tahun kita akan seperti Barat, belum tentu. Tapi kalau kita lahir dari umat ini, orang-orang yang karakternya Islami tadi, Pak. Orang-orang yang tulus dalam berbuat, orang yang jujur, orang yang amanah, suka membantu orang lain. Kalau lahir dari masyarakat yang seperti ini, itu tandanya Islam akan naik. Ya, jadi Islam itu, umat Islam nggak akan bisa mengalahkan Barat dengan apa yang dimiliki oleh Barat, nggak mungkin, Pak. Mustahil itu. Sehingga Nabi mengatakan apa? Kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah kalau umat Islam kembali ke agamanya. Kembali ke agamanya, diamalkan lagi ajaran-ajaran Islam. Sehingga Bapak Ibu sekalian, sekecil apapun peran kita dalam beragama, sekecil apapun kebaikan kita di masyarakat, jangan cuma dipandang saya dapat pahala. Enggak. Ini adalah kontribusi kita untuk mengangkat umat ini. Ini adalah kontribusi kita untuk peradaban kita wariskan kepada anak-anak kita itu. Ya. Sebab kalau ini kemudian kesadaran ini tidak dibangun, masyarakat kita terus seperti itu. Gini Pak, sekarang kita ekonomi susah sekarang. Kira-kira bagaimana zaman anak cucu kita, Pak? Kalau kita sekarang itu tidak berusaha menyadarkan, tidak berusaha mengembalikan ke agamanya, nggak kebayang di zaman anak cucu kita seperti apa itu. Ya, jadi ini yang orang kita saja sekarang nggak bisa kok, Pak. Saya terus terang, Pak, ya, terus terang. Sebelum ada rame boikot tentang Gaza, tentang Palestina ini, ya produk di kamar mandi saya Barat semua itu, Pak. Ya pasta giginya, samponya, sabunnya, betul tidak? Betul itu. Artinya kita itu sampai seperti itu, ketergantungan kita dengan Barat itu sampai seperti itu. Ya, sehingga di saat kalau umat Islam sudah punya ketergantungan, Pak. Contoh gini, Pak, ya. Sekarang gini, di kota besar kan, Aqua, dia sebulan berhenti nyuplai, itu udah masalah besar itu. Betul tidak, Pak? Kenapa? Karena masyarakat kita sudah ketergantungan dengan itu, kan gitu. Apalagi kalau nanti produk keseharian yang dipakai udah dikuasai oleh semuanya mereka, kita mau jadi apa itu? Karena kita betul-betul dikendalikan seperti itu. Nah, zaman kita saja sudah seperti ini, bagaimana nanti di zaman anak cucu kita, itu yang naudzubillah itu. Artinya kita nggak kebayang bagaimana anak cucu kita hidup nanti di mana semuanya udah dikuasai oleh Barat seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kita belajar agama, kita beramal, beribadah ini bukan hanya kita dapat pahala, Pak, tapi ini adalah kontribusi kita dalam bagaimana meninggikan umat ini. Bagaimana kontribusi kita untuk mewariskan kebaikan-kebaikan ini kepada anak keturunan kita itu. Jadi jangan cuman sing penting aku sholat, aku ibadah. Enggak. Dampak ibadah itu luar biasa untuk kebaikan sendiri juga masyarakat, Pak. Itu pengaruhnya sangat luar biasa. Nah, ini contoh. Jadi kita dalam ekonomi ya kondisi seperti ini, dalam budaya, apalagi kalau udah bicara politik, aduh, kita itu ngenes sebenarnya itu, Pak. Ngenes betul. Nah, tapi apa? Bagaimanapun terpuruknya umat Islam, kita selalu masih ada harapan.
Harapannya kita tidak perlu menyaingi mereka dalam apapun itu. Bersaingnya apa? Ayo beragamalah dengan baik. Kembali ke agama lagi. Hidupkan nilai-nilai Islam. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah akan meninggikan umat Islam jika umat Islam kembali ke agamanya itu. Nah, mungkin ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.